Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan ini sangat surprise ya. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya, tentang kontribusi genetika pada berbagai bidang yang ada di kehidupan kita, yang kita berharap ini bisa mensejahterakan kita semua ya. Jadi jangan dibuat sesuatu yang sulit, dan kita harus belajar dan suatu saat memotivasi kita supaya lebih tahu dan lebih paham tentang prinsip-prinsip genetika ini, dan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari tentunya ya. Nah, bagaimana kontribusi daripada genetika di bidang pertanian? Tentunya mungkin ini sebagian saja yang kita akan bahas ya, kita informasikan. Nah, kontribusi genetika di bidang pertanian, khususnya pemulihan tanaman dan ternak tentunya ya. Kemudian persilangan yang konvensional kita tahu, yang dilanjutkan dengan seleksi untuk merakit bibit unggul ya, baik tanaman maupun ternak, menjadi jauh lebih efisien berkat bantuan pengetahuan genetika ini ya. Untuk mengupgrade sumber daya alam atau plasma nutfah kita supaya produktivitasnya bisa kita tingkatkan. Kita tahu kalau di bidang peternakan banyak ternak lokal yang bisa kita tingkatkan. Kita punya sapi Bali, kita punya sapi Madura, mungkin sapi perah yang sempat ada ya, sapi Grati, persilangan, dan harusnya kita kembangkan terus karena kita punya potensi dan dia sudah beradaptasi dengan lingkungan di daerahnya, dan itu sudah menjadi kebanggaan kita. Belum lagi ternak unggas kita yang luar biasa banyak ya. Kita tahu ada itik Alabiu, ada itik Tegal, ada itik Mojosari, dan seterusnya, masih banyak ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengembangkan prinsip-prinsip genetika ini, kemudian kita lakukan pemuliaan terhadap sumber daya alam kita atau plasma nutfah yang kita punyai, maka apa yang terjadi? Ya pasti terjadi penurunan, dan bisa jadi itu akan musnah di telan bumi ya, karena memunculkan kembali itu akan susah ya. Dengan demikian pula teknik-teknik khusus pemulihan seperti mutasi, ya, kultur jaringan, dan fusi protoplasma, kemajuannya banyak dicapai dengan pengetahuan genetika ini ya. Jumlah manusia itu bukan semakin sedikit ya, atau yang menghuni bumi ini semakin banyak. Mulut yang harus disuapi itu lebih banyak dari tahun ke tahun, dari ini ya, dari bulan ke bulan dan seterusnya sampai tahun ke tahun, itu semakin banyak. Oleh karena itu kita berupaya ya supaya mencukupi untuk kebutuhan manusia ini. Nah, dewasa ini beberapa produk pertanian terutama pangan ya, yang berasal dari organisme hasil rekayasa genetik atau genetically modified organism ya, atau dikenal dengan GMO, telah dipasarkan cukup luas meskipun masih sering mengundang kontroversi tentang keamanannya. Ya, kita tetap harus waspada ya, karena kita tidak tahu GMO ini begitu masuk ke dalam tubuh kita apakah aman atau seperti apa. Nah, ini harus benar-benar diteliti terus, diamati terus bagaimana. Nih, jangan sampai hasil rekayasa genetik ini justru
bukan mensejahterakan, malah misalnya menurunkan tingkat kesehatan manusia ya, tapi kita berharap sebaliknya ya, bisa bermanfaat, bisa meningkatkan kesehatan manusia. Karena rata-rata yang kita impor itu kebanyakan sudah rekayasa genetik. Misalnya kita tahu kenapa kedelai kita kok besar-besar ya, kok ini bagus-bagus, ini rata-rata itu adalah hasil impor ya. Dan mereka juga sudah ini, kemudian termasuk produk gandum ya, itu juga banyak yang hasil rekayasa genetika ya. Nah, ini juga harus diwaspadai juga tingkat keamanannya. Ya, kita berharap aman ya, masuk ke tubuh kita konsumsi, tidak menjadi sesuatu sel yang dianggap benda asing yang diperangi nanti oleh sel darah putih dan menurunkan misalnya imun kita. Ini kita tidak berharap demikian ya. Contoh lain dari perkembangan ilmu genetika di bidang pertanian adalah ditemukannya cara baru mengatasi serangga hama, yaitu dengan cara perakitan tanaman tahan serangga hama ya, melalui teknik rekayasa genetik. Salah satu kendala dalam produksi suatu komoditas tanaman di negara yang beriklim tropis dan lembab adalah serangga ataupun organisme pengganggu tumbuhan atau OPT seperti serangga, hama, dan patogen tumbuhan. Bahkan pada tanaman tertentu seperti padi misalnya. Serangga hama masih merupakan kendala utama yang menjadi masalah serius, misalnya berang coklat dan penggerek batang. Nah, ini harus diatasi karena memang ya, kita sumber pangan kita yang utama itu adalah padi-padian. Padahal ini harusnya jangan seperti itu, harus ada diversifikasi pangan seperti zaman nenek atau poyang kita. Dulu di beberapa tempat tidak ada ketergantungan pada padi-padian ya. Ada yang makan ubi, oke, ada yang makan jagung, oke ya. Makan sagu, oke gitu. Tapi jangan dihomogenkan menjadi sumber padi-padian dari beras semua. Nah, ini akan menjadi problem yang akan terus menjadi problem ya, sementara sumber pangan yang lain yang potensinya sangat besar, bukan cukup lagi, sangat besar di kita itu tidak termanfaatkan dengan optimal. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita bersama ya, karena sumber daya alam kita, sumber ini ya, pangan kita itu luar biasa. Kita masih punya sukun ya, masih punya pisang, masih punya umbi-umbian yang lain ya, yang talas-talasan ya, ubi jalar yang luar biasa dan rasanya enak ya, apalagi ubi cilembu yang rasanya manis yang ini. Nah, ini yang harus kita kembangkan juga, terutama secara genetik. Jangan sampai nanti kalau kita tidak lirik, hanya melirik padi aja, justru sumber atau plasma nutfah kita akan hilang nantinya ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Oke. Di negara tertentu seperti Amerika Serikat ya, kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan serangga hama seperti penggerek jagung dan penggerek buah kapas bisa mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita, terutama yang menjadi pangan utama kita seperti dari padi-padian ini ya, kita usahakan. Nah, usaha pengendalian biasanya dilakukan petani adalah menggunakan cara bercocok tanam yang tepat, meliputi penanaman varietas tahan hama dan penyakit ya, sehingga mengurangi penyemprotan insektisida. Kita tahu insektisida ini kalau dari bahan kimia ini ya cukup berbahaya. Residunya kalau masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh kita ya, yang namanya racun ya, untuk membunuh hama lalu masuk ke tubuh kita ya, bisa berbahaya tentunya. Hama mati, apalagi kita ya.
Ini juga ini jangan sampai banyak insektisida yang atau residunya masuk ke tubuh kita. Nah, di negara maju seperti Amerika Serikat ya, untuk menanggulangi hama dari jenis serangga, petani sudah menggunakan insektisida hayati ya, yang berasal dari bakteri atau Bacillus thuringiensis ya, disingkat dengan BT, selama selama lebih 30 tahunan sudah lama ya. Nah, tidak salahnya kita yang banyak sebetulnya yang bisa digunakan sebagai insektisida hayati. Pernah kita mendengar tuba ya, pohon tuba atau ini daun mindi atau mimba ya, juga bisa digunakan, dan banyak rempah-rempah yang lain ya, sereh dan lain-lain yang bisa digunakan sebagai insektisida hayati. Ya, kita mengembangkan kalau misalnya teknologinya belum sampai ke sana ya, kita manfaatkan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan ya, itu tidak kalah kuatnya. Juga ada yang namanya buah lerak ya. Ya, kalau di Jawa itu kan digunakan ini atau buah sabun ya, digunakan untuk mencuci batik ya. Dia karena berbusa, begitu buahnya itu diremas-remas ya, itu nanti diremas-remas di dalam air tentunya muncul busa, dan itu juga efektif mematikan bakteri ataupun yang lain ya, mikroba ya yang lain. Nah, kenapa kita tidak pakai seperti itu ya? Ini sebagai gambaran, tentunya kalau tidak kita lestarikan bahkan akan musnah. Namun secara komersial ya, produksi insektisida hayati terbatas dan pengaruh perlindungannya hanya berumur pendek. Ini ya beberapa kendala yang memang harus diatasi dengan teknologi juga. Selain pengendalian dengan insektisida, petani juga menggunakan varietas tahan ya. Jadi ada kan VUTW, varietas unggul tahan wereng untuk padi misalnya, atau untuk produk yang lain ya, misal ya. Jadi penggunaan varietas tahan merupakan cara pengendalian serangga ataupun hama yang murah dan ramah lingkungan. Jadi benar-benar tanamannya itu yang sudah disiapkan ya, disilang-silangkan ya, direkayasa dari tetuanya yang kita punya, dia secara genetik dia tahan terhadap hama tersebut ya. Diharapkan nanti anaknya di F berapa misalnya itu ya, atau final stoknya itu kita berharap dia mempunyai ketahanan ya, termasuk di bidang di sektor peternakan. Kita tahu banyak ternak lokal yang memang punya kemampuan seperti ini ya. Kasus dulu banyak terjadi flu burung ya, ternak yang dimasukkan ke Bengkulu, maaf ya ini ya, kita bukan mendiskreditkan itik ya, kita punya namanya itik talang benih di Bengkulu itu. Nah, ini sudah beradaptasi di lokal kita, di daerah kita. Dia rata-rata hampir tidak terkena ini ya, infeksi flu burung ya. Sementara yang didatangkan itik yang dari luar itu pada kena ya. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita kembangkan. Kalau itik kita ya harus di-upgrade ya, dengan bukan dari ternak yang dari luar, tetapi ternak di dalam kita dilakukan ya, prinsip genetika dan pemulihan untuk menyilangkan ya, sehingga dihasilkan itik yang tetap itik talang benih dengan kriteria talang benih, tetapi produktivitasnya tinggi karena kita tahu dia sudah salah satu keunggulannya bisa tahan penyakit tadi ya. Seperti itu yang harus kita jalankan. Itu kita sudah menggunakan salah satunya adalah prinsip daripada genetika ini, atau dilakukan pemuliaan. Nah, berikutnya adalah
Perbaikan sifat tanaman dapat dilakukan melalui modifikasi genetik baik dengan pemulihan tanaman secara konvensional maupun dengan menggunakan bioteknologi, khususnya teknologi rekayasa genetik ya. Zamannya sekarang itu adalah rekayasa genetik ya. Kadang-kadang ya dalam perakitan varietas tanaman yang tahan serangga, misalnya hama, pemulia konvensional menghadapi suatu kendala yang sulit dipecahkan ya, yaitu misalnya langkanya atau tidak adanya sumber gen di mana ketahanan di dalam koleksi yang sudah dikoleksi plasma nutfahnya itu. Nah, contoh sumber gen ketahanan yang langka adalah gen ketahanan terhadap serangga hama, misalnya penggerek batang padi, penggerek polong kedelai misalnya, hama boleng ubi jalar ya, penggerek buah kapas ya, dan penggerek jagung. Nah, kesulitan pemulia konvensional tersebut dapat diatasi dengan teknologi yang sekarang ini ya, yang kekinian. Dengan cara apa? Dengan melakukan rekayasa genetik melalui tanaman transgenik ya, dikenal dengan tanaman transgenik ataupun ternak ya yang sudah direkayasa genetiknya. Nah, bagaimana ya? Itu mengutak-atik struktur materi genetiknya, meliputi di situ kita ada gen ya, lebih detail lagi ada kromosom, ada DNA dan RNA ya, ada plasmid, ada episom dan elemen transposable ya, pemuliaan dan perekayasa genetik mempunyai tujuan yang sama ya, bagaimana kita meningkatkan produktivitas itu melalui rekayasa yang tadi kita punya permasalahan hama tadi ya, supaya tidak terserang hama ya. Pemulih tanaman secara konvensional melakukan persilangan ataupun seleksi, sedangkan Rekayasa genetik mengembangkan secara terus-menerus dan memanfaatkan teknik isolasi dan transfer gen dari sifat yang diinginkan. Ya, melalui rekayasa genetik sudah dihasilkan tanaman transgenik yang memiliki sifat baru seperti ketahanan terhadap serangga hama ataupun herbisida ataupun peningkatan kualitas hasil. Nah, tanaman transgenik tahan serangga hama tersebut sudah banyak ditanam dan dipasarkan di berbagai negara ya. Itu baik kedelai, kemudian jagung ataupun produk gandum itu sudah banyak dilakukan rekayasa genetik. Nah, melalui rekayasa genetik ini sudah banyak ya tanaman transgenik ya yang memiliki sifat baru seperti dia punya ketahanan terhadap serangga dan hama atau herbisida ya disemprot ataupun peningkatan kualitas hasil ya. Jadi awalnya mungkin produktivitasnya tidak terlalu tinggi, ini dengan rekayasa genetik sifat-sifat yang bagus ditanamkan atau diambil sehingga benar-benar produktivitasnya dan termasuk rasa ya. Kalau buah-buahan ya kita tahu banyak sekali buah-buahan yang dilakukan ya, yang awalnya misalnya rasanya tidak manis ataupun hambar, dengan dilakukan rekayasa menjadi manis ya, tahan penyakit dan hama ya, serangan hama. Nah, tanaman transgenik tahan serangga hama tersebut sudah banyak dipasarkan di berbagai negara dan bahkan produknya sudah masuk ke kita, ke Indonesia. Nah, sementara di Indonesia tanaman transgenik tahan serangga baru ya dalam taraf penelitian dan perakitannya ya, yang untuk produk-produk lokal ini baru dalam proses karena memang membutuhkan pelepasannya itu waktu yang cukup panjang, ada uji multi lokasi dan seterusnya nanti ya. Jangan sampai begitu sudah tataran di lapangan sudah diterapkan malah mati misalnya, kan kita daerahnya ada berbagai macam dengan kapasitas geografi yang berbeda, tanah yang berbeda, iklim yang berbeda.
Misalnya di Sumatera sudah barang tentu tanahnya berbeda dengan di Jawa, ataupun mungkin di Kalimantan, Irian, Sulawesi dan seterusnya. Itu membutuhkan kemantapan ya sebelum dilepas atau dirilis tanaman ataupun ternak juga ya. Itu beberapa hal yang menjadi perhatian. Nah, bagaimana genetika ini kontribusinya di bidang kesehatan? Ya, tidak kalah besarnya juga, apalagi ini menyangkut manusia ya. Salah satu contoh klasik kontribusi genetika di bidang kesehatan adalah diagnosis dan perawatan penyakit fenilketonuria ya. Penyakit ini merupakan penyakit menurun disebabkan oleh mutasi gen ya yang mengatur katabolisme fenilalanin, sehingga timbunan atau kelebihan fenilalanin ini ya dijumpai di dalam aliran darah sebagai derivat yang meracuni sistem saraf pusat ya. Diet fenilalanin yang sangat ketat pada bayi akan dapat menghindari penyakit PKU ini ya, walaupun ya gen mutan penyebabnya sendiri sebenarnya tidak bisa diperbaiki karena memang di dalam gennya si bayi tersebut memang sudah ada gitu ya, sulit kita merubah gen yang ada. Nah, beberapa penyakit genetika lainnya telah dapat diatasi dampaknya dengan cara seperti itu. Walaupun demikian, hingga sekarang masih banyak penyakit yang menjadi tantangan para peneliti dari kalangan kedokteran dan genetika untuk menanganinya, seperti perkembangan resistensi bakteri patogen terhadap antibiotik, kemudian penyakit kanker, dan sindrom hilangnya kekebalan bawaan, ya, termasuk AIDS juga ya yang kita lihat itu ya. Bisa jadi ya menjadi faktor faktor yang mempercepat terjadinya beberapa sindrom penyakit bawaan kekebalan tersebut. Nah, contoh lain dari perkembangan ilmu genetika di bidang kesehatan adalah proyek genom manusia yang dipelopori oleh Amerika Serikat, di mana proyek ini akan menguraikan sekitar 100.000 gen manusia. Nah, diperkirakan pada abad 21 mendatang akan muncul bidang kedokteran baru yang disebut dengan kedokteran prediktif atau predictive medicine. Ya, jadi itu muncul nanti hal-hal ilmu baru. Nah, munculnya ilmu kedokteran tersebut dimungkinkan karena pada abad 2021 ya mendatang ya, mungkin sekarang belum ya, 2022 dan seterusnya. Ini prediksi yang dulu ya. Diperkirakan seluruh informasi dari genom manusia yang mengandung misalnya 100.000 gen akan teridentifikasi. Sebelum sampai ke sana 2021 ya, 2020 2021 kita berkutat dengan pandemi ya, COVID-19. Kita maunya sudah sampai ke sana ya, teridentifikasi, tapi kenyataannya ada ya, Allah memberikan sesuatu tantangan, ada pandemi seluruh yang mungkin ya ini tidak kita prediksi, manusia tidak memprediksi ya. Nah, genom manusia dapat digunakan untuk memprediksi berbagai penyakit. Artinya ya, dengan ilmu kedokteran prediktif dapat diketahui kemungkinan seseorang mengalami kanker payudara misalnya, kanker serviks atau kanker calon rental dengan melakukan analisis terhadap kombinasi gen-gen yang dipunyai orang tersebut ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa diprediksi yang nantinya sangat bermanfaat untuk kepentingan manusia. Nah, berikutnya adalah bidang industri farmasi ya. Teknik rekayasa genetik memungkinkan dilakukan pemotongan molekul DNA tertentu. Selanjutnya, fragmen DNA hasil pemotongan ini disambungkan dengan molekul DNA lain sehingga terbentuk molekul DNA rekombinan. Nah,
Apabila molekul DNA rekombinan dimasukkan ke dalam suatu sel bakteri yang sangat cepat pertumbuhannya, misalnya Escherichia coli ya, maka dengan mudah akan diperoleh salinan molekul DNA rekombinan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu singkat ya. Nah, kita berpacu pada saat ini adalah bagaimana mengatasi COVID-19 ya. Belum selesai varian yang lama muncul varian baru. Sekarang varian awalnya muncul varian Delta. Ini sekarang muncul Omicron dan entah kapan lagi nanti ya manusia juga sudah berusaha sedemikian rupa dengan berbagai macam rekayasa genetika ternyata ya virusnya juga dia melakukan rekayasa juga, dia membentuk beradaptasi ataupun melakukan mutasi ya menjadi sesuatu varian baru yang sebetulnya sangat mencemaskan kita, tapi kita tetap harus optimis bahwa itu semua harus kita lewati ya. Secara ini ya mudah-mudahan kita selalu diberikan tadi ya kemampuan untuk mengelolanya dengan baik ya, dengan cara mengembangkan yang sudah barang tentu harus memperhatikan kearifan lokal, tatanan budaya, tata krama dan seterusnya ya, etika, terutama etika bioteknologi yang kita kembangkan ya, termasuk di dalam pengelolaan genetika ini. Nah, jika molekul DNA rekombinan tersebut membawa gen yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, maka berarti gen ini telah diperbanyak dengan cara yang mudah dan cepat ya. Nah, prinsip kerja semacam ini telah banyak diterapkan di berbagai industri produksi molekul penting seperti insulin, interferon, dan beberapa hormon pertumbuhan, termasuk adalah produk untuk vaksin COVID-19 ya. Industri berlomba-lomba, ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca dan seterusnya. Mungkin ada vaksin merah putih yang nanti mungkin ya juga diluncurkan di Indonesia ya. Itu adalah upaya di sektor industri untuk mengatasi pandemi ya. Jadi tidak bisa secara konvensional, bisa juga bukan tidak bisa ya, mungkin dengan berbagai macam ya upaya kita supaya bisa terhindar dan terlepas dari pandemi COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita tetap berusaha ya. Kita kan pengen terlepas dari ancaman tersebut. Nah, bagaimana kontribusi genetika ini di bidang hukum? Ya, kadang-kadang apa hubungannya hukum ini kan ilmu sosial, jangan salah ya. Misalnya ada sengketa di pengadilan untuk menentukan ayah kandung bagi seorang anak secara klasik ya, sering diatasi melalui pengujian golongan darah ya. Golongan darahnya apa, A, B dan seterusnya, itu masih klasik dia ya. Jadi kalau misalnya jangan berharap misalnya kan dengan ini ya ada kendala ya yang mungkin bisa tidak bisa kita lakukan kalau misalnya kita menggunakan metode klasik ini ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu cara ini dapat menyelesaikan masalah dengan cukup memuaskan, tetapi tidak jarang diperoleh kurang meyakinkan. Belakangan ini dikenal dengan cara jauh lebih canggih, yaitu uji DNA ya. Jadi dengan membandingkan pola restriksi pada molekul DNA anak itu, ibunya dan orang yang dicurigai sebagai ayah kandung anak tersebut, maka dapat diketahui benar tidaknya kecurigaan tersebut. Ini kalau ini kan sudah banyak kita lihat di beberapa berita di media televisi atau media sosial, sudah sering dan diterapkan ya bagaimana validitas menggunakan DNA ini ya, tidak bisa berbohong karena memang secara ini tidak terbantahkan ya.
Kemudian kasus-kasus kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan bahkan teror pengeboman ya. Teknik rekayasa genetika dapat diterapkan untuk memastikan benar tidaknya tersangka sebagai pelaku walaupun dia nggak punya KTP ya, dan tidak bisa berbohong, sidik dari ataupun sidik jarinya hilang dan lain-lain, dari DNA-nya akan ketahuan dia siapa dia ya. Nah, jika tersangka masih hidup, pengujian dilakukan dengan membandingkan DNA tersangka dengan DNA objek yang tertinggal di tempat kejadian. Misalnya bisa rambut, ataupun kalau untuk kasus pemerkosaan, spermanya ya. Nah, cara ini dikenal sebagai sidik jari DNA ya, atau DNA fingerprinting. Nah, akan tetapi jika tersangka mati dan tubuhnya hancur misalnya, maaf ya ini terpaksa karena harus menjelaskan, maka DNA dari bagian tubuh tersangka dicocokkan dengan pola restruksinya dengan DNA kedua orang tuanya, atau juga bisa saudaranya yang masih hidup. Itu bisa dilakukan juga. Itu untuk bidang hukum ya. Nah, bagaimana dengan kemasyarakatan dan kemanusiaan di negara-negara maju, terutama di kota besar misalnya? Dewasa ini dapat dijumpai klinik konsultasi genetik ya, antara lain berperan dalam memberikan pelayanan konsultasi perkawinan ya. Ada di dalam Islam kan memang sudah disarankan ya, bahwa kalau kita menikah diharapkan kekerabatannya jauh ya, karena biasanya sifat-sifat letal dan terutama resesif letal itu bisa menjadi masalah nanti untuk keturunan kita ya. Kita upayakan itu jangan sampai muncul keturunan yang tidak kita prediksi, atau penyakit-penyakit yang memang secara genetik dia akan muncul gitu ya. Nah, berdasarkan atas data sifat genetik, khususnya penyakit genetik, maka kedua belah pihak yang akan menikah dapat dijelaskan berbagai kemungkinan penyakit genetik yang akan diderita oleh anak mereka, dan juga besar kecilnya kemungkinan tersebut ya. Kalau misalnya dia resesif letal pula ya, ada beberapa kasus yang mereka kekerabatannya terlalu dekat ya, dengan berbagai macam alasan ya. Bisa misalnya ada beberapa kasus anaknya itu selama 40 hari itu meninggal ya, hidup selama 40 hari setelah itu meninggal. Jadi dia cuma bisa memanfaatkan nutrisi yang ada bawaan dari tubuhnya, dan itu bisa terjadi berkali-kali berulang ya, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Nah, itu kalau bisa diantisipasi ya, menikahnya jangan kekerabatannya terlalu dekat itu. Ini salah satu solusi kalau misalnya dari awal sudah kita prediksi. Dan ada juga ya penyakit yang mukanya ya muncul ya, maaf kadang-kadang kita tidak mau omongkan ya. Jadi mukanya masih muda tapi mukanya tua ya. Atau nanti bisa terjadi ada keterbelakangan mental dan seterusnya. Nih sangat bisa terjadi kalau kekerabatannya terlalu dekat. Ini bisa diantisipasi dengan menerapkan tadi ilmu genetika ya, prinsip genetika dan prinsip pemuliaan ya. Oke, itu akan sangat bermanfaat ya bagi kita ya, kelangsungan. Nah, contoh kontribusi pengetahuan genetika di bidang kemanusiaan antara lain dapat dilihat pada gerakan yang dinamakan eugenika, yaitu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki kualitas genetika manusia ya. Gerakan ini mengembangkan sifat positif manusia, sedangkan sifat negatif itu ditekan di berbagai negara, terutama di negara berkembang ya. Gerakan eugenika itu masih sering dianggap tabu ya. Memang ya di satu sisi kita bisa, tetapi ya jangan kebablasan ya. Di Jawa juga ada kearifan lokal, juga ada bebet, bobot dan seterusnya ya.
Itu dijadikan dasar. Di dalam agama juga sudah ada garisnya ya, bahwa boleh kita menikah karena keturunan dan seterusnya, tetapi yang utama bagaimana dia ketakwaannya ya, itu berhubungan dengan sifat sebetulnya, ketaatan itu kan, akhlaknya itu adalah sifat kepribadian, dan itu memang ada di secara genetik nanti muncul ya. Ada tantangan yang cukup besar bagi keberhasilan gerakan ini karena pada kenyataannya orang yang tingkat kecerdasannya tinggi dengan status sosial ekonomi yang tinggi pula biasanya hanya mempunyai anak sedikit. Sebaliknya orang yang dengan tingkat maaf ya, ini sekali lagi maaf, dengan tingkat kecerdasan dan status sosial ekonomi yang rendah umumnya justru akan beranak banyak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi fenomena ya, maunya ya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kita berharap misalnya. Nah, jangan salahkan juga, ataupun dengan kondisi sekarang ini juga harus diantisipasi ya, kondisi pandemi itu ya, walaupun genetiknya bagus tetapi asupan gizi ya atau nutrien yang diberikan itu bisa menimbulkan penyakit juga, bisa stunting dan lain-lain ya. Jadi walaupun genetiknya bagus tanpa didukung oleh lingkungan, pakan ya, atau makanan yang bagus juga tidak bisa dia tampil sesuai dengan potensi genetiknya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat ya, menjadi sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk lebih bagus, lebih baik lagi ya. Kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi